Kami sudah memutus kontrak kerjasama kami dengan PT Freeport Indonesia. Beberapa hari lalu, kita dihebohkan sama berita Pesta Pora 2025. Tiba-tiba saja, beberapa band pada hari kedua bilang undurkan diri. Kenapa? Karena terdengar kabar kalau ada sponsor dari PT Freeport, dan itu muncul pas parade. Ada spanduk tembaga gede nongkrong. Di Pesta Pora, beberapa band berhenti karena mundur. Tapi tahu nggak apa yang nggak pernah berhenti? Eksploitasi hutan Papua yang disponsori perusahaan raksasa. Nah, ini yang bakal kita obrolin dikasih paham. Alasan kenapa banyak band di Pesta Pora akhirnya mundur begitu tahu ada sponsor PT Freeport bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena nilai yang mereka pegang tabrakan sama reputasi Freeport. Beberapa nilai yang mereka pegang dan jadi alasan kenapa mereka menolak. 1. Keberpihakan pada rakyat kecil dan masyarakat adat. Banyak band indie di Indonesia, khususnya yang sering angkat isu sosial, punya prinsip berdiri di sisi rakyat. Sementara Freeport dikenal bikin masyarakat adat Papua, Amungme, Kamoro, dan lainnya jadi pihak yang terpinggirkan dari tanah mereka sendiri. 2. Perdamaian dan keadilan sosial. Band-band ini identik dengan narasi perdamaian, solidaritas, anti penindasan. Freeport dianggap simbol eksploitasi dan ketidakadilan struktural. Kaya raya dari emas dan tembaga, tapi masyarakat sekitar masih miskin dan akses dasar terbatas. 3. Kepedulian lingkungan dan krisis iklim. Freeport sudah lama dikritik soal kerusakan lingkungan, pembuangan limbah tailing jutaan ton ke sungai dan laut setiap hari, pendangkalan sungai, ikan hilang, korban penyakit kulit, dan lebih dari 6.000 jiwa terdampak langsung. Contohnya Sal Priadi memang tetap manggung, tapi memilih menyumbangkan fee Pesta Pora untuk penanganan krisis iklim. Itu bentuk sikap, saya nggak mau uang ini sekedar jadi hiburan, tapi harus balik ke isu lingkungan. 4. Anti-oligarki dan kapitalisme rakus. Banyak band underground atau indie punya kultur anti-establishment. Freeport sering dianggap representasi oligarki, perusahaan tambang asing yang akrab dengan elit politik dan dianggap menggerus kekayaan Indonesia. 5. Integritas dan konsistensi sikap. Dengan mundur, mereka menunjukkan integritas, musik bukan cuma hiburan, tapi medium perjuangan. Hindia dan Edfist misalnya, tegas bilang kalau mereka tidak mau panggung musik dipakai untuk cuci nama perusahaan yang nilai dan rekam jejaknya bertentangan sama prinsip mereka. Band-band ini mayoritas pegang nilai pro-rakyat, pro-lingkungan, anti-eksploitasi, anti-oligarki, dan konsisten pada perdamaian dan keadilan sosial. Makanya begitu ada sponsor Freeport, mereka merasa ruang musik yang harusnya aman dan bebas jadi ternodai. Gimana? Keren kan nilai yang mereka pegang ini? Jangan coba bandingkan dengan nilai para pejabat korup yang cuma ambil keuntungan dari jabatannya, ya. Setelah isu Freeport muncul di Pesta Pora, banyak band bilang, stop, berikut daftar yang mundur, lengkap sama alasannya. Hindia dan Edfist secara belak-belakan bilang kecewa sama keterlibatan Freeport. Baskara Putra, vokalis Hindia, bilang, kami marah, kehadiran Freeport bikin ruang musik kita nggak jadi ruang aman lagi. Sukatani batal manggung hari kedua, umumkan lewat Instagram kalau mereka mundur karena alasan yang udah jelas. Band lainnya seperti Leipzig, Negativa, Rekah, TJ Blocks, Swallow, Rebellion Rose, Durga, Ornament, Sinelie, Dianov, Sentra, semuanya mundur sebagai bentuk protes atas eksploitasi tambang dan nilai yang bertentangan. Balik ke isu lingkungan dan kejahatan Freeport, Freeport bukan cuma soal tambang dan uang, tapi ini murni kejahatan lingkungan dan sosial. Limbah beracun, kerusakan sungai, marginalisasi masyarakat adat, harusnya ini jadi perhatian besar. Dan band-band itu peka. Mereka tolak tampil bukan karena tren, tapi karena mereka pegang prinsip buat jadi suara yang kadang pemerintah dan pemodal cuma bungkam. Coba deh bayangin, kalau emas yang udah ditambang dari tahun-tahun awal Freeport masuk sampai sekarang, dibagi bener-bener buat rakyat Indonesia tanpa dikorupsi, mungkin udah jauh lebih makmur. Tapi ya itu tadi, kenyataannya beda. Kemudian akhirnya Pesta Pora ambil langkah tegas, putus kontrak sama Freeport sejak hari kedua, bilang nggak ada sepeser pun uang dari mereka. Penyelenggara Kiki Aulia Ucup bahkan minta maaf terbuka dan berpelukan sebagai simbol penyesalan di akhir acara. Bayangin deh ya, kalau pejabat korup juga berani minta maaf dan bertindak nyata kayak gitu. Adem ya suasananya. Tapi, belum berhenti bayangin suasana adem, malah muncul berita menteri yang pada main domino bersama pelaku pembelakan liar perusak alam. Jadi gerem lagi deh. Coba lihat, di foto pelaku perusak alam bisa main loh bareng sekelas menteri kayak gini. Kita sebagai rakyat yang gak dipenjara pun apa pernah? Coba lihat lagi, dia pakai kursi empuk enak, rumahnya bagus, kemudian ada mobil di luar. Ini mirip tahanan atau bapak-bapak komplek perumahan gak sih? Terus katanya Raja Juli klarifikasi kalau dia nggak kenal dengan Aziz Welang. Haha, bayangin, sekelas menteri nggak tahu lawan mainnya siapa. Ini bercanda sih. Band di Pesta Pora aja berani mundur gara-gara Freeport.
karena pegang teguh prinsip mereka. Sekarang bandingin deh sama pejabat yang katanya wakil rakyat ini tapi malah asik main domino sama pelaku perusakan hutan. Lah ini negara apa arena time zone? Jadi mending dengerin musik dari band yang jujur atau percaya sama pejabat yang sibuk ngejar jackpot? Tulis di komentar, biar kita kasih paham rame-ramai.